Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat di FISIP Universitas Jenderal Sudirman dan para pemirsa FISIP TV yang berbahagia. Dalam ajaran Islam, bulan Ramadan dikenal dengan berbagai macam nama. Ada disebut sebagai Syahrul Rahmah karena memang rahmat itu dicurahkan seluas-luasnya. Syahrul Maghfirah, bulan ampunan karena memang juga ampunan dibuka selebar-lebarnya. Dan juga dikenal dengan Syahrul Marhamah atau bulan kasih sayang. Karena di bulan Ramadan inilah dengan ibadah-ibadah yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan ini, kasih sayang itu dibina dan juga dipupuk serta ditingkatkan, dieratkan, dikuatkan, baik di tingkat keluarga maupun juga di tingkat kewargaan. Di tingkat keluarga kita bisa melihat bahwa bulan Ramadan ini kemudian membangun hubungan yang penuh dengan keharmonisan, ya. Keluarga yang sebelumnya jarang bertemu kemudian bisa bertemu, bisa berbincang-bincang, bisa mengobrol, baik itu di saat sahur maupun di saat buka bersama, ya. Kemudian di tingkat kewargaan ini membangun apa yang disebut sebagai religious civic engagement, ya, di mana melalui aktivitas-aktivitas ibadah di bulan Ramadan itu kemudian ikatan kewargaan dan ikatan solidaritas antar warga itu dikuatkan ataupun juga dieratkan. Ini bisa terlihat dari berbagai kegiatan-kegiatan yang berlangsung di bulan Ramadan ini, ya. Ada buka bersama, ada sholat tarawih misalnya, ada kajian-kajian yang itu kemudian bisa diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat yang sejauh ini jarang berinteraksi. Di dalam acara buka bersama maupun sholat tarawih misalnya, kemudian kita bisa bertemu dengan banyak kalangan, ya, dari berbagai lapisan masyarakat, juga dari berbagai strata sosial dan dari berbagai golongan. Ya, termasuk juga misalnya kalau di perumahan atau perkampungan antara warga yang menjadi penduduk tetap dengan yang ngontrak ataupun yang kos. Nah, itu bisa bertemu di kesempatan-kesempatan yang mulia di bulan Ramadan itu. Yang ini tentu punya satu dampak yang besar, ya, dalam membangun ikatan kebersamaan. Jadi Ramadan itu membangun pengalaman bersama, ya. Bagaimana orang-orang yang saling berbeda ini kemudian mengalami kebersamaan. Dan itu bisa menumbuhkan ikatan solidaritas, ya, di antara warga. Yang ini dalam ajaran Islam, kehidupan ataupun interaksi sosial yang erat dan harmonis itu adalah salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat menjawab pertanyaan salah seorang sahabat, ya, yang meminta ditunjukkan amalan apa yang bisa membawanya menuju surga.
Kemudian Rasulullah menjawab dengan satu jawaban singkat, kun muhsinan, jadilah kamu orang baik, orang yang berbuat baik. Sahabat kemudian bertanya, ya, bagaimana saya tahu bahwa saya ini adalah seorang muhsin, orang yang berbuat baik? Rasulullah kemudian menjawab, sal jironak, cari tahu itu dari tetanggamu, ya, dari orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kalau kemudian mereka memberikan satu penilaian bahwa kamu itu adalah baik, ya, maka kamu adalah orang baik. Tapi kalau mereka memberikan penilaian bahwa kamu itu adalah orang yang tidak baik, maka kamu adalah orang yang tidak baik. Nah, di sini berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, para tetangga, itu adalah satu keutamaan dalam ajaran Islam dan itu bisa membawa kita ke surga. Ramadan melatih kita untuk meningkatkan perasaan itu, ya, meningkatkan ikatan itu. Bagaimana kemudian kita bisa berinteraksi sosial secara baik dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Jangan sampai kemudian kita memulai pada saat yang sudah sangat terlambat, ya. Pada saat ada seorang pemuka agama yang kemudian menanyakan, ya, apakah si fulan ini adalah orang yang baik, begitu, ya. Biasanya pada saat ada prosesi, ya, pemakaman itu ada pertanyaan seperti itu. Apakah Bapak Fulan atau Ibu Fulanah itu adalah orang yang baik? Nah, kemudian orang-orang yang ada sekeliling akan jawab baik, begitu, ya. Tapi itu sudah sangat terlambat. Sehingga kita bisa memulainya dari saat ini, ya. Bagaimana kemudian membangun suatu hubungan yang baik, yang harmonis di tingkat kewargaan kita, di tingkat RT, di tingkat RW, juga di tingkat rekan sejawat, karena mereka adalah tetangga-tetangga kita dalam hal profesi, ya, yang itu juga harus kita kemudian membangun hubungan yang sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.